Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nahriya Muldatul Fitra, NIM D1012191011. Dengan ini saya akan mempresentasikan seminar outline saya dengan judul Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Bus pada Terminal Batu Layang. Untuk itu, dosen pembimbing utama saya yaitu Ibu Dr. Elsa Trimukti STMT, dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Bapak Dr. Said STMT. Untuk dosen penguji utama saya yaitu Ibu Sumiatina STMT IPM. Selanjutnya, dosen penguji kedua saya yaitu Bapak Heri Azwansa STMT IPM. Selanjutnya saya akan membahas bab 1 pendahuluan. Latar belakang sendiri berisi tentang data umum pada Terminal Batu Layang yang berlokasi di Jalan Batu Layang dan tipenya yaitu B. Untuk kondisi Terminal Batu Layang pada saat ini, 1. Jam operasional terminal sudah diatur oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak, ialah dimulai dari jam 7 hingga jam 5 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, terminal masih beroperasi, namun untuk saat ini sedang mengalami penurunan konsumen. Yang ketiga, akibat dari penurunan itu, bus yang masuk dan keluar Korang terorganisir dengan baik. Selanjutnya, hasil wawancara dengan Kepala Bidang LLAJ dengan Bapak Rohman Dinas Perhubungan Kota Pontianak, yaitu kami membahas tentang alasan kenapa Terminal Batu Layang menjadi sepi konsumen. Yang pertama, akan ada rencana revitalisasi pada Terminal Batu Layang, namun masih dalam proses rapat, tapi belum direalisasikan, membuat terminal menjadi terbengkalai. Yang kedua, Terminal Batu Layang yang merupakan Terminal B, namun sekarang ada perubahan fungsi menjadi tipe C, serta telah diambil alih oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Yang ketiga, sudah tidak ada transportasi penghubung untuk konsumen ke kota. 4. Terlalu banyak calo. 5. Tersedia layanan baru sebagai pesaing, contohnya travel. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari penggambaran latar belakang, maka didapatlah rumusan masalah ini. Yang pertama, tidak optimalnya operasional Terminal Batu Layang karena terdapat rencana perubahan terminal tetapi belum juga direalisasikannya, mengakibatkan terminal menjadi terbengkalai. Yang kedua, terbengkalainya Terminal Batu Layang membuat bus yang masuk dan keluar kurang terorganisir dengan baik. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian. Tujuan ini adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis jumlah bus yang akan dilayani di Terminal Batu Layang dengan menyeimbangkan demand yang ada. 2. Merencanakan layout terminal bus di Terminal Batu Layang menjadi sesuai dengan karakteristik tipe C dari kondisi semula, yaitu tipe B. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah memperkaya wawasan tentang tata cara evaluasi pada suatu terminal. Guna dapat menerapkan ilmu yang didapat ini, dengan demikian bisa mengembangkan ilmu di bidang transportasi umum yang dapat menjadi penelitian lanjutan bagi mahasiswa teknik lainnya. Untuk batasan masalah sendiri ada 5 poin. Yang pertama, penelitian akan difokuskan hanya pada Terminal Batu Layang. Yang kedua, analisis hanya dilakukan pada angkutan bus di Terminal Batu Layang. Yang ketiga, untuk kondisi jumlah kendaraan dianggap tidak berubah selama penelitian berlangsung. Yang keempat, adapun lingkup materi hanya membahas pada analisis kebutuhan bus yang akan dilayani dan perencanaan layout yang di Terminal Batu Layang. 5. Pada penelitian ini tidak akan meninjau jenis konstruksi dan analisa RAB. Selanjutnya, untuk bab 2, tinjauan pustaka. Dalam PM nomor 24 tahun 2021, pasal 1, terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Sedangkan menurut PM pasal 2 bahwa perencanaan terminal penumpang meliputi rencana lokasi dan kebutuhan simpul terminal penumpang, 2 penetapan simpul dan lokasi terminal penumpang, 3 tipe dan kelas terminal penumpang. Simpul terminal yang dimaksud adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya, untuk PM nomor 24
tahun 2021 pasal 30 wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan yang diatur pada ayat 1. Selanjutnya, untuk alternatif standar terminal penumpang, yaitu ada 3 tipe. Yang pertama, tipe A yaitu 50-100 kendaraan per jam. Untuk tipe B sendiri 25-50 kendaraan per jam. Untuk tipe C kurang dari 25 kendaraan per jam. Selanjutnya, untuk SPM atau standar pelayanan minimal pada pasal 64 penyelenggaraan terminal penumpang jalan wajib memenuhi standar berdasarkan ayat 1. Yang pertama yaitu kinerja dan kompetensi sumber daya manusia. 2. Pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Selanjutnya 3. Pelaksanaan standar operasional prosedur penumpang. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dan keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maka penilaian kinerja ini harus dilakukan secara berkala dan insidentil. Selanjutnya, untuk fasilitas utama maupun penunjang hingga umum itu diatur oleh pasal 20 oleh PM nomor 24 tahun 2021, pasal 31 hingga pasal 42. Yang bisa dilihat dari hasil presentasi ini. Nah, untuk kajian desain layout terminal, itu pada pembuatan kajian mengenai desain layout terminal dalam PM 24 tahun 2021, maka dijelaskan bahwa terminal memiliki fasilitas yang mendukung kegiatan terminal dan terletak di lingkungan terminal dengan sirkulasi yang harus diperhatikan agar pembaharuannya dari perubahan layout dapat terdesain sesuai dengan spesifikasi. Dan itu acuannya adalah 1. Standar luasan terminal dan dikaitkan dengan lahan yang ada sesuai alternatif titik lokasi. Yang kedua, fasilitas terminal sesuai dengan PM nomor 24 tahun 2021. Untuk penelitian terdahulu ada 5 penelitian saya gunakan, bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah contoh layout usulan terminal penumpang tipe C di terminal Pasar Batang. Selanjutnya untuk bab 3 metodologi. Lokasi penelitiannya itu adalah di Jalan Batu Layang. Untuk metode pengumpulan sendiri, pengumpulan data akan dilaksanakan menggunakan metode analisis yaitu secara observasi dan dokumentasi. Adapun aktivitas untuk pengumpulan data ini sebagai berikut. 1. Menginventarisasikan lokasi terminal yang akan diteliti. 2. Mengidentifikasi jumlah bus yang masuk dan keluar di terminal Batu Layang. Yang ketiga, mengidentifikasi trayek yang ada. Data tersebut diperoleh dari LLAJ atau Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada terminal Batu Layang. Untuk tujuan survei ini mengenai tujuan survei secara integritas, yaitu untuk mengetahui keaslian serangkaian macam data yang telah dikumpulkan dan kemudian akan digunakan sebagai evaluasi serta penggambaran dari perencanaan untuk analisis pada terminal Batu Layang. Selanjutnya data-data perencanaan. Untuk data perencanaannya itu yang pertama ada data trayek dari DLLAJ. Terus ada data arus penumpang dari DLLAJ. Terus 3 data ukuran bus dari DLLAJ. Keempat, data luasan terminal menggunakan Google Earth. Adapun data arus kendaraan dari LLAJ, untuk itu data trayek atau kendaraan berbentuk laporan kepala bidang LLAJ di sub. Sebagai berikut, 1. Laporan penelitian ini akan berisi jam operasional beserta rute perjalanan keluar masuknya di dalam bus. Yang kedua, laporan aktualisasi angkutan umum. Terus data arus penumpang, data arus yang telah terdaftar pada LLAJ untuk terminal Batu Layang yang merupakan hasil laporan dari arus kendaraan yang menempuh jalur ke terminal Batu Layang dengan menjumlahkan kapasitas dari isi banyak tempat duduk pada tiap-tiap bus. Data jumlah trayek ini merupakan data yang telah tercantum pada instansi LLAJ Pontianak. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode analisis data. Yang pertama yaitu tentang log faktor segmen. Log faktor sendiri atau disingkat dengan LF
sebagai definisi untuk nisbah antara jumlah penumpang atau demand yang terangkut dengan kapasitas tempat duduk yang disediakan atau supply. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu LF segmen sama dengan PG segmen dibagi TD dikali 100%. Terus untuk log faktor survei dinamis atau survei ini akan dilakukan secara dengan ikut serta dalam kendaraan umum bus yang disurvei mulai dari asal sampai tujuan proyek dengan melakukan pendataannya. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu sigma penumpang naik dikurang penumpang turun dikali panjang ruas jalan dibagi kapasitas kendaraan dikali panjang trayek dikali 100%. Untuk faktor survei statis itu akan dilakukan menggunakan secara statis di terminal AKDP atau khusus trayek yang disurvei. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu jumlah penumpang dalam bus dibagi kapasitas kendaraan dikali 100%. Untuk log faktor break even yaitu rumusnya sendiri LF dibagi B per P. P itu sebagai pendapatan dan B sebagai biaya. Untuk jumlah armada yang dibutuhkan, dibutuhkan maka di setiap trayek harus mempertimbangkan antara supply dan demand, yaitu jumlah armada angkutan kota yang telah tersedia dengan jumlah penumpang yang terangkut dinyatakan oleh FF. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu LF dibagi LFB dikali sigma KO. Nah, untuk KT itu sebagai jumlah armada yang harus disediakan dan LF log faktor, LFB itu log faktor break even dan KO sebagai jumlah armada yang beroperasi. Nah, ini adalah bagian alir penelitian yang telah saya rangkum. Selanjutnya ini adalah simulasi perhitungan yang bisa dilihat sebagai berikut. Ini acuannya adalah saya menggunakan hasil laporan tahun 2021 dari pekerjaan log faktor dari CP Epic Design. Ini adalah rencana awal layout terminal Batu Layang untuk tipe C yang saya rencanakan. Cukup sekian dari hasil presentasi seminar outline saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.